Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novika Eryani. Saya berasal dari Fokjar Mukomuko dari Universitas Terbuka. NIM saya 856819172. Saya akan menyampaikan tugas perspektif global materi modul 3 yang berjudul tentang pentingnya kesadaran dalam perspektif global. Dalam modul 3 ini terdapat 2 kegiatan belajar. Yang pertama yaitu kegiatan belajar 1. Kegiatan belajar 1 yang berjudul tentang pentingnya kesadaran dalam perspektif global. Kita harus mengetahui apa itu kesadaran dalam perspektif global dan seberapa penting kesadaran dalam perspektif global. Kesadaran adalah kemampuan diri untuk melihat dirinya sendiri sebagaimana orang lain dapat melihatnya. Dengan kata lain, kesadaran adalah pengakuan diri. Kalau kita kaitkan dengan perspektif global, maka kesadaran di sini adalah pengakuan bahwa kita bukan semata-mata sebagai warga negara, akan tetapi juga warga negara dunia yang mempunyai ketergantungan terhadap orang lain, bangsa lain, serta terhadap alam sekitar, lokal, nasional, maupun global. Kesadaran dalam perspektif global itu sangat penting, karena tanpa kesadaran kita tidak dapat mengetahui atau memahami masalah global. Salah satu faktor yang mendorong kuatnya globalisasi ini adalah kemajuan yang begitu pesat dalam pengetahuan teknologi. Bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dapat menimbulkan globalisasi? Ya, betul. Kita harus mengetahui perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat. Mengapa demikian? Karena kemajuan iptek dapat ditandai dengan temuan-temuan dalam bidang teknologi dan informasi, terutama penggunaan komputer. Dan pada tahun 1987 ditemukan pesawat telepon yang biasa kita gunakan yang membawa perubahan besar terhadap teknologi dan informasi. Dengan adanya telepon, kita tidak mengenal batas administrasi negara, karena telepon itu mempunyai jangkauan yang sangat jauh dan sangat luas. Untuk mendukung kesadaran dan wawasan, kita perlu adanya landasan. Yang pertama itu nasionalisme, kesadaran nasional. Nasionalisme identik dengan perasaan atau semangat kesadaran. Kesadaran bersama bahwa kita memiliki nilai bersama yang harus kita jaga. Dan yang kedua yaitu norma dan agama. Norma dan agama adalah pilar utama untuk mendangkal pengaruh negatif seiring dengan mengembang globalisasi. Dan yang ketiga yaitu nilai dan budaya. Nilai dan budaya, bangsa kita memiliki nilai dan budaya yang luhur yang dapat dijadikan pilar atau filter terhadap berbagai pengaruh negatif serta pendukung nilai dan pengaruh yang membawa dampak positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang kedua yaitu kegiatan belajar 2 yang berjudul tentang pentingnya wawasan dalam perspektif global. Kesadaran dan wawasan global merupakan unsur pokok yang sangat penting atau yang mendukung global masyarakat ke arah yang lebih maju. Selanjutnya, kita mengetahui peranan penting pendidikan dalam meningkatkan wawasan global. Untuk meningkatkan dan memperluaskan wawasan kita dengan berbagai cara. Cara yang efektif itu adalah melalui pendidikan. Agar kita dapat meningkatkan wawasan ini, pendidikan mempunyai peran penting. Melalui pendidikan, seseorang harus mampu mengembangkan 4 hal sebagai berikut. Dan yang pertama atau yang 1, kemampuan mengantisipasi. Kemampuan mengantisipasi artinya pendidikan berusaha menyiapkan siswa atau peserta didik untuk dapat mengantisipasikan perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang kedua yaitu mengerti dan mengatasi situasi. Artinya
dapat mengembangkan kemampuan dan sikap para siswa peserta didik untuk menangani dan berhadapan dengan situasi baru. Yang ketiga yaitu mengakomodasi. Artinya, perkembangan iptek yang pesat dan segala perubahan yang ditimbulkan. Dan yang keempat, mereorientasi atau persepsi dan wawasan. Kita tentang dunia dan perlu diorientasikan kembali karena perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial yang begitu cepat. Dalam hal ini, kita harus mempunyai strategi yang tepat untuk diterapkan kepada siswa atau siswi, menanamkan berbagai pengertian tentang kesadaran perspektif global, serta wawasan dalam perspektif global. Dengan hal ini, mengglobalkan pengetahuan dan sikap para siswa-siswi serta kesadaran siswa-siswi dalam terhadap dunia dan seisinya. Proses kegiatan mempelajari tentang atau yang diterapkan kepada siswa yaitu metode penilaian terhadap pemahaman. Mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan dari modul 3. Jika terdapat kekurangan, mohon saran dari teman-teman semua dan like dari teman-teman semua karena like dan komen itu sangat penting bagi saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.